Silakan. Siapa tuh yang merekam? Telat dia. Ini klik ya. Ini klik. Kemudian minta kode. Nah, kodenya adalah yang tadi tuh. Ya, saya juga lupa. Kita buka lagi saja. Keluar, 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 keluar. Nih, kodenya nih, Filsafat Strip 2024 ya. Ini suruh melek. Nah, lah. Kok jadi dosen begitu? Enggak, kodenya. Hmm, ya, copy, save change. Silakan teman-teman masuk dengan klik link itu ya. Terus filsafat gitu ya, 2024. Silakan teman-teman ya. Ini nanti kelihatan akan masuk sini. Hmm, ada Farhana, Fathu Ramadan. Silakan yang lain. Tafadhalu, Filza Anis, Farah Anjeli, Dinda Kamila, Hansa Marit Eza. Mm-mm. Alhamdulillah sudah pada masuk. Alhamdulillah. Sekarang waktunya membuat absen. Absen ini penting banget. Kalau absennya kurang dari 80%, maka gagal mendapatkan apa namanya? Bukan gagal mendapatkan, gagal mengikuti kuliah ini. Nanti nilainya E. Banyak banget ancaman di kuliah ini pokoknya ya. Artinya menuntut teman-teman untuk sungguh-sungguh. Saya tuh suka banget sama mahasiswa sungguh-sungguh itu ya. Dan saya membenci banget mahasiswa yang tidak sungguh-sungguh. Mana nih di sini? Attendance. Ya, ini dari jam 12.40 kan ya, sampai jam 13. Harusnya sih 13 pas ya. 13.30 saja. Ini ada kodenya adalah 123. Nah, sekarang ada kode-kodean terus pokoknya. Ini tolong teman-teman kode-kode semacam ini jangan pernah di-share di grup WhatsApp ya. Nanti kalau ada yang share, lah, ini nggak bisa. Start 6 Desember. What happened nih? AM. Ada apa ini? The session date untuk sama so that new session schedule before the date. Apa ya? Kan tanggal ini dari jam 12. Please change the session date. Session date-nya di mana? Harus tanggal 6. Apa-apaan ya? Nggak paham saya penjelasannya.
pakai bahasa Inggris soalnya. Hmm. Week. Coba sekali lagi ya. Forum biasanya benar ya 5 September dari jam 12 13 pas saja deh sampai jam 14. Coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Cerai. Tetap nggak mau. Jadi kopi dulu lah. Hmm, hmm. Ya maaf ya, aku geser. Lah, kok nggak bisa share screen lagi? Share screen. Nggak mau di stop aja dulu deh. Ya, kembali lagi ya. Nah, ini kenapa ya kita baca ke Google. Tanggal sesi adalah sebelum tanggal. Oh, tanggal kursusnya. Allah Akbar. Kita tuh tanggal kursusnya tanggal 6. Edit course setting. Ini baru 38 orang nih, teman-teman. Nah, di sininya nih tuh, waduh, ketahuan. Ini atau bolehlah ini di sini. Nah, bisa. Hmm. Ya, sekarang sudah bisa nih. Hmm. Next session, filsafat ilmu, jam 13 pas sampai jam 13.50. Ini jam 13 sudah. Oh, ntar lagi ya. Jangan deh. Ya, jam 2 lah. Satu, dua, tiga. Ya, sekarang udah bisa nih teman-teman nih. Silakan, silakan. Absen dulu, silakan. Tafadolu imla'u kasfal hudur. Tafadolu. Min fadlikum. Min fadlikum. Imla'u kasfal hudur awalan. Ini kalau ngabsen manual satu-satu bubar dulu ini. Nggak ada penjelasannya. Hmm. Hmm. Ya, silakan absen dulu teman-teman. Karena absen ini sangat penting. Nah, ini sudah. Alhamdulillah. Sofia, Pola, Sofia.
Syukron jazilan Sofia, Farhana, Kholas, Safira, Alhamdulillah, Septiana, Ikhlas, Aidon, Kholas. Ya, selanjutnya kita berpindah ke tugas RPS. Ya, ini sudah beres. Kita sekarang berpindah ke RPS. RPS ya. Nanti teman-teman download di sini RPS juga sebagai acuan apa ya? Acuan kelompok ya. Acuan nanti tuh dalam apa membuat makalah ya, skripsi mata kuliah. Eh, deskripsi, deskripsi MK. Ini ada namanya filsafat ilmu. Baru sedikit RPS-nya dulu MK. RVS filsafat ilmu, nah ini nih. Nanti teman-teman ini ya buka aja ya. Tut, 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 tut. RPS download ya. Ini. Nah, silakan teman-teman download ya di situ atau ini bosen. Filsafat ilmu. Oh. Wah, udah Ustadz Hakam nelpon bentar ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya Ustadz, boleh Ustadz silakan. Ini lagi paparan RPS aja Ustadz. Bagaimana? Ah, siap-siap. Mm-mm. Anagas anawa A B C D. Siap-siap. Mm-mm. Beban. Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke. Kemahiran saja. Mm-mm. 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 Jam kedua. Oh iya, jam ketiga. Sorry. Oke, Ustaz. Iya, iya. Siap. Mm-mm. Mm-mm. Amiahnya. Mm-mm. Iya, iya. Nanti kita coba dulu. Siap, siap. Mm-mm. 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 Siap, Ustaz, siap. Nahu. Mm-mm. Nahu 3.
Waduh, saya di laptop satunya lagi Ustaz, belum bisa ngebuka Ustaz. Ini lagi di laptop besar, laptop buat kuliah. Mm-mm. Nahu 3 A B C D ya, yang kelas AB sama saya. Kayaknya sama Ustadz Hendra berarti. Ustadz Hendra berarti. Ustadz Hendra berarti. Mm-mm. Saya AB. Ya nanti Prof Aceh nggak mau gabung soalnya saya kan asistensi beliau. Mm-mm. Iya. Oh sebetulnya kalau Ustadz Hakam bisa digabung sama Ustadz Hendra tuh. Ntar Ustadz Hendranya saya obrolin. Kak, iya 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 boleh aja. Ustadz. Soalnya kan saya kan sama Pak Aceh nggak mau. Mm-mm. Iya sih. Iya, nanti Ustaz lihat keadaan sih. Nanti kalau Ustaz Aceh menyerahkan sepenuhnya ke saya, ya saya gabung aja. Tapi sempat WA ke saya, Ustaz Hambali, maaf saya nggak masuk katanya. Mm-mm. Hmm. Jadi Ustaz, intinya sih saya sementara ini masih menyesuaikan Prof Aceh dulu, lihat-lihat keadaan lah. Heeh. Oke, Ustaz. Iya, iya, sama yang Nahu ya, Nahu CD saya gabung ya, tapi tetap nanti PJ-nya Ustaz Hakam dan Ustaz Hendra gitu kan. Heeh. Siap-siap Ustaz. Ya, syukron Ustaz. Mm-mm. Ya, mari Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Oke, teman-teman sekalian, mohon maaf, ada instruksi dari Ustadz Hakam. Ya, ini di copy, taruh di sini, kecilin. Dan capaian mata kuliah penting juga untuk teman-teman ketahui. Capaian mata, capaian pembelajaran, ada pembelajaran. CP, hmm, CPL, CPL ya, capaian lulus. CP, kebalik ya. CPL, capaian pembelajaran lulusan. Ya ini ya, teman-teman nanti teman-teman download ya, dan ini referensi, referensi, download saja. Ini referensinya masih sedikit, teman-teman ya. Ini saya nyari-nyari agak susah. Tapi teman-teman tuh tolong silahkan beli ini nih teman-teman. Buku kayak gini nih. Harganya 15 ribuan apa ya? Yang ini ya, teman-teman silahkan beli aja ya. Karena nyari soft copy-nya susah mungkin karena ini hak cipta ya. Ini yang ini ya, teman-teman silahkan beli untuk baca-baca sendiri itu enak banget. Ya, ya saya nggak mewajibkan sih, tapi ya teman-teman beli aja ya. Saya anjurkan beli buku ini nih. Ya, nanti sebenarnya tugas-tugas juga bersumber dari buku-buku ini ya. Buku ini tuh dari saya kuliah gitu, bahkan ini dari tahun berapa ini masih bertahan nih. Emang luar biasa buku ini nih. Bisa melogikakan apa ya ya buku logika ini buku logika filsafat ilmu bisa melogikan secara narasi gitu bagus banget ya buku ini ya yang Jujun Surya Sumantri ini Yuyun ya sebenarnya Yuyun ini cara bacanya tapi pakai ejaan lama pakai J harusnya Yuyun S Surya Sumantri ya ini gambar gajah nih bagus ya referensinya agak susah nyari PDF saya sebenarnya pengen nyari PDF ya cuman susah banget
Ya, silakan ya teman-teman ya. Tut, 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 tut. Oke, ya ini jadi seperti ini. Attendance kita lihat coba aku kasih. Oke, keren. Ini Tiara Agustin masuk gak? Tiara Agustin. Hadir Ustadz. Kenapa belum absen? Belum absen. Udah Ustadz. Kok di sini nggak contreng? Sudah Ustadz di HP saya sudah contreng. Oh ya udah deh. Ya udah saya manual aja deh. Manualin. Fatahila Anwar ada ya? Dewina ada Dewina. Fadia Fauzia ada. Kaisar Galang, Nabilah Lapasau, Ada Ustadz. Nabilah. Anissa Marsa, Adira Ustadz. oke. Oke, baik ya teman-teman. Sekarang kita ke RPS. Ya ini CPMK belum saya catat. Sebetulnya udah dicatat di sini. Ini kita tuh tentang ini ya, bahan kajiannya filsafat, konsep pengetahuan, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ini nih sebetulnya mata kuliah ini nih cocoknya di semester 1 gitu. Ini kurikulum kita tuh sempat gonjang-ganjing karena kebijakan Kementerian Pusat ya harus menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Wah, bingung tuh. Akhirnya mata kuliah ini sempat menghilang, terus dimasukin lagi. Akhirnya ini muncul di semester 5, tapi semester 1 juga ada gitu. Itulah ya. Jadi setiap angkatan ada kurikulumnya sendiri dan itu nggak sehat ya. Seperti biasa teman-teman, oh ini sikap nih, saya nggak suka. Sikap-sikap ini susah ininya menilainya tuh. 10% ya, saya ditaruh di proyek saja. Menjadi 30 ya ini ya. Hmm, ini partisipasi keaktifan ya, 35. Kuis lah ditambah 10. Saya nggak suka juga UTS itu. UAS itu 20 ya. Jadi berapa nih? 30 ditambah 30, 60. Ya udah 35 aja sini ya. Ini 70 ya 100 ya gitu teman-teman komposisinya ya. Ini keaktifan partisipasi ini maksudnya dalam diskusi misalkan. Dalam diskusi itu pertanyaannya harus pertanyaan yang berdasar ya, yang berdasarkan bacaan atau pengalaman atau misalkan lihat YouTube atau lihat fenomena-fenomena berdasarkan ini ya, berdasarkan fakta-fakta sesuai pengalaman teman-teman, apakah melalui bacaan, internet. Yang penting jangan chat GPT aja ya. Karena chat GPT itu dangkal dia. Fenomena-fenomena dangkal hanya headline-headline utama gitu-gitu. Misalkan teman-teman ingin bertanya tentang konsep epistemologi. Epistemologi itu bagaimana ilmu itu di apa ya?
bagaimana sebuah definisi atau ilmu pengetahuan itu diekstrak atau diungkap atau menemukan ilmu pengetahuan lah gampangnya. Itu bagaimana? Nah, itu teman-teman sebelum bertanya, teman-teman baca dulu apa itu epistemologi di buku apapun ya, tidak hanya buku ini ya. Filsafat ilmu itu banyak banget. Nah, berdasarkan buku yang saya baca gitu, terus bandingkan dengan pemaparan presentasi. Kalau presentasinya seperti ini kok beda dengan buku saya atau misalkan mengkonfirmasi, oh iya, mengkonfirmasi atau menambahkan gitu ya. Oh ya benar dari presentasi saudara ini sebagaimana buku yang saya baca juga demikian hanya saja buku yang saya baca begini 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 gitu-gitu ya. Nah, itu ada nilainya tuh saya masukin. Saya setiap hari akan membuat nilai harian melalui absen seperti ini nih. Melalui absen seperti ini. Nanti nanti saya tanya itu namanya siapa gitu-gitu. Ya, di sini. Ini ada namanya. Ya, setiap hari saya akan masukkan nilai ya, dari kegiatan aktivitas diskusi itu. Kalau pertanyaannya, kalau pertanyaannya itu tidak berdasar gitu ya. Pertanyaannya tuh apa ya? Ya, tidak tidak didasari oleh bacaan, tidak didasari oleh pengalaman, oleh apapun, itu nol ya, tidak ada nilainya. Ya, yang kayak gitu-gitu karena yang kayak gitu-gitu anak kecil juga bisa gitu. Karena ilmu pengetahuan itu ada, maksudnya konsep pengetahuan itu ada 7 lapis ya. Konsep pemerolehan ilmu pengetahuan itu ada 7 lapis. Pertama tuh mengetahui dulu ya, mengetahui sepintas mengetahui saja. Kemudian yang kedua menghafal. Menghafal ya, menghafal itu konsep paling rendah juga, hanya hafal tapi nggak tahu implementasinya. Terus yang ketiga paham, baru paham saja. Dari yang dihafalkan itu paham. Kemudian implementasi. Keempat itu sudah oke lah. Tapi itu masih dianggap pengetahuan menengah ya. Keempat itu paham. Paham. Implementasi. Terus setelah implementasi ada evaluasi. Sebelum evaluasi ya, ada ini dulu. Ada eh, analisis dulu. Dianalisis maksudnya apa yang sudah diimplementasikan selama ini tuh bagaimana gitu. Benar, salah, bermanfaat, tidak gitu. Setelah analisis baru evaluasi atau produksi dulu ya. Produksi, membuat. Kalau sudah produksi baru kemudian evaluasi. Muter semua seperti itu. Nah, tahapan-tahapan kayak tadi itu diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran gitu gitu teman-teman ya. Kalau pertanyaannya hanya misalkan, tolong petugas presentasi apa itu yang dimaksud dengan epistemologi? Aduh, saya nggak mau deh. Itu mah tuh teman-teman sendiri baca aja sendiri kalau pertanyaan seperti itu ya. Jadi pertanyaannya itu minimal itu pada level analisis ya, analisis tadi itu atau implementasi lah ya, itu dia. Maka untuk bisa membuat pertanyaan seperti itu syaratnya teman-teman ya harus banyak membaca ya. Saya sudah jelaskan di kelompok di anak semester 22 tahun 2022 ya. Jadi ada kewajiban membaca gitu-gitu di sini. Tapi ini buku bacaannya nih buku jujun aja. Makanya teman-teman harus punya buku inilah ya. Gimana ya? Ini harganya murah ya. Ntar saya cari nih. Saya kirim linknya. Saya sudah save linknya. Nah ya. Karena banyak harganya variatif. Ada yang 30.000. Udahlah yang 100, yang 100 lagi. Waduh, ada di mana ya?
Apakah di anak saya nyimpannya? Gak ada juga. Oke lah. Intinya harganya 15 ribuan, teman-teman. Filsafat ilmu. Haikal Fatih. Fathi. Fathi. Ah, Phil. Ini mah Phil ini. Phil Masjid. Kopi. Ya, bukan yang nggak ada ya. Aduh, lupa nggak saya save. Oke deh. Lupa nggak saya save ya. Intinya buku kayak gini ya. Di Shopee itu. Ongkos kirimnya cari yang gratis ya. Biar semakin murah. Saya tuh takut kalau nyuruh-nyuruh mahasiswa untuk membeli sesuatu tuh takut memberatkan sekalipun harganya murah gitu-gitu. Ya, karena saya dulu juga pernah jadi mahasiswa ya, suruh ngopi-ngopi itu kayaknya susah gitu. Tapi kalau untuk beli kopi nggak ragu-ragu tuh. Ya ini ya teman-teman ya, tolong ya supaya teman-teman baca karena nanti saya tagih. Bener nggak baca nggak gitu-gitu ya. Atau syukur-syukur ada referensi yang lain atau di internet juga nggak apa-apa. Karena kita tuh dua SKS ya, dua SKS, dua SKS. Dua SKS itu artinya dua kali tatap muka tuh 50 menit. Ini nih, 50 menit tatap muka diskusi nih. Ini nih diskusi. Terus dua kali 60 menit ini nih tugas terstruktur. Tugas terstruktur itu tugas-tugas yang diarahkan oleh instruktur terstruktur. Nah, dua kali 60 menit lagi juga itu tuh tugas mandiri teman-teman silahkan ngapain termasuk di dalamnya membaca gitu. Tugas mandiri. Yang ini nih diatur kayak gini-gini nih sama kementerian teman-teman. Ada permennya, Permendikbud ini. Oke, makanya ini ada tugas individu dan tugas mandiri. Tugas Bank Mandiri. Eh, ya semuanya gitu ya, tugas individu, tugas mandiri ya. Ini gaya miring. Nah, semua mata kuliah, kalau dua SKS itu terjemahannya begini teman-teman ya. Bukan bukan 100 menit di kegiatan di sini bukan. Justru yang bikin pinter tuh kegiatan ini, yang bikin pinter anak itu ya, apalagi mahasiswa yang udah dewasa ya. Ini buku bacaannya tuh ini aja semua ya. Nanti teman-teman membuat makalah ya minimal bukunya sumbernya tuh 4 ya kali ini yang tiganya itu artikel ilmiah ya. Kalau ini bisa mungkin. Kalau nahu itu nggak sulit kalau sumbernya dari artikel ilmiah. Karena nahu itu salah satu ilmu utama, ilmu yang babon ya. Kalau ini ilmu bukan ilmu babon ya meskipun filsafat ya tapi bisa banyak ya di tulisan-tulisan tentang makalah tulisan-tulisan artikel ilmiah tentang berkaitan dengan filsafat ya. Jadi ini eh, proyeknya nih artikel ilmiah, makalah ya ini dan artikel oh iya sudah saya catat nih tidak diperkenankan ya boleh saja boleh ya ini pakai blogspot Wikipedia hapus aja deh tidak semua ya ini ya ini mah for apa namanya normatif ya. Nah cash base-nya nih, nah ini cash base-nya tuh kok laporan individu. Oh ya maksudnya nanti ditanya ya, tanya-tanya tentang materi terkini ya, dengan buku bacaannya. Nah ini ujian tulis ya, tes UAS-nya. Ini ada banyak banget sih mahasiswanya ya Allah ya Rahman.
Bagaimana ini ya? Ada kalau di jumlah jamleh ada 57. Waduh, dibagi 57 dibagi 14. Sudah 4 orang sampai 5 orang. Oke deh, teman-teman bikin kelompok ya. Boleh campuran ya, anak 22 dan 23 supaya makin harmonis hubungannya. Atau ya baiknya sih campur aja deh ya, nggak usah biar apa ya, ya biar seru lah ada 22 dan 23 di dalamnya. Eh, 22 dan 21 ya di dalamnya biar membaur. 4 sampai 5 orang ya. Dan kelompok pertama dan kedua ini nih, kelompok pertama dan kedua nih. Ini minggu depan ya, minggu depan. Jadi mungkin kelompok pertama menjelaskan tentang, oh ini kan 1 dan 2, berarti ini oh, nggak usah 2 SKS kali. Ininya 4, 4, 4 ya karena 2 kali meeting. Atau 1 2 ini 2 meeting. Kelompok 2 1 mampu memahami. Ini deh langsung ke yang kelompok pertama tuh membahas ini ya. Karena ini kan 8 meeting. Oh ya 7 meeting ya. Kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oh iya bener ya. Hmm. Oh kan dibagi 7 ya. Aduh. Oke deh kalau gitu kelompok pertamanya aja ya. Kelompok pertamanya aja. Kelompok pertama itu yang bagian 2 ya. Bagian 2 ya. Berarti ini ada pengurangan nih menjadi 6 1 2 3 4 5 6. Ada pengurangan ya. Kali ini tuh 2 3 4 5 6 7. Aduh, pusing juga aneh. Ya udah deh, kalau gitu mah ini tetap aja ya. Minggu depan 2 kelompok, ini dibagi aja 2 nih, konsep dan teori pengertian filsafat. Kemudian ini, 2 nih, cabang-cabang filsafat berat juga nih. Ya, ini kelompok 2 ya, minggu depan ya, 2 langsung. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Ngomong-ngomong ini ketua kelompoknya, PJ-nya siapa ya? PJ-nya anak 21 aja deh. PJ-nya atau ya udah ada 2 yang WA saya nih, ada si Azkia dan ada si eh, Ihsan. Ya udah deh Ihsan sama ini ya, Ihsan sama Azkia tolong diatur ya, berdua ya. Bikin kelompok sampai kelompoknya itu berapa orang tadi? Bikin kelompok berapa orang tadi? Eh, Sampai eh, 14 kelompok Ihsan ya, Azkia 14 kelompok ya. 14 itu 7 tambah 7 ya. Bikin 14 kelompok ya. Kelompok pertama dan kedua tampil minggu depan membahas ini. Ya, kelompok pertama dan kedua. Kelompok ketiga eh, apa namanya? Ini ya. Ini 4 ya. Berikutnya ya. Nanti mungkin kita mundur nggak apa-apa deh. Biar bergilir semuanya. Nanti Azkia dan atau Ihsan kirim nama-namanya hari ini. Nanti yang dapat kelompok pertama dan kedua tugasnya adalah seperti biasa yang saya terapkan di mata kuliah Al-Quran dan Nahu 3 ya ikhlas ya, yaitu pertama membuat makalah ya. Makalah itu bukan artikel ilmiah teman-teman ya. Jadi teman-teman kutip-kutip aja
Atau teman-teman juga mau ngutip ini, ya sebaiknya sih jangan satu buku ya. Tadi tuh ngutip ini yang banyak, terus diperkaya dengan artikel ilmiah yang tiga itu. Ya minimal empat ya teman-teman, ya minimal empat. Referensinya itu. Oh ya, ini sebagai referensi utamanya, yang tiganya pelengkap. Makalah, PPT, dan bikin soal 10. PG. PG. Jret. Oke teman-teman, ya bikin soalnya ya yang agak susah-susah lah. Yang mudahnya tiga, yang menengah tiga, yang susah empat ya gitu. Atau yang mudahnya empat, menengah dan susahnya tiga tiga. Oke teman-teman ya itu. Terus ngapain lagi ya enaknya ini sudah baca sudah. Tugas mandiri, tugas terstruktur, tugas individu sudah. Ini nih sebetulnya nih. Ini teman-teman kalau kalau teman-teman 2021 tuh waktu acara di Pro mereka mah nggak ikut kali ya. Jadi angkatan 2021 nih, denger deh nih. Sekarang nih ada aturan nih. Ada aturan tata tertib wajib menyalakan kamera video. Ya, tuh wajib. Ini bukan sunnah nih teman-teman tuh, ternyata wajib. Dan ini aturan universitas ternyata ya. Yang nggak melaksanakan ini ya karena ini wajib ya karena saya juga orang yang taat aturan ya. Kalau melihat orang yang bersalah tuh ya diarahkan. Kalau nggak bisa diarahkan nanti ya harus siap dengan konsekuensinya gitu teman-teman. Harus siap dengan konsekuensinya. Ya saya rasa aturan nyalakan kamera ini gampang lah ya, ya kecuali nggak ngerti deh. Kalau teman-teman yang lagi masih PKM di hari Kamis ini ya nggak apa-apa lah, nanti info aja. Tapi kalau nggak PKM ya supaya teman-teman itu masih dikatakan sebagai tertib, orang yang tertib lah ya, orang yang paham aturan. Sebaiknya nyalakan ini ya teman-teman ya, karena ini anjuran universitas, kita ada di pro juga gitu. Kita nggak boleh acuh ya terhadap anjuran-anjuran semacam itu gitu-gitu ya. Nanti teman-teman tuh ini orang terpelajar tapi nggak tahu aturan, biasanya keblangsak ya. Ada trotoar dinaikin, lampu merah dilewatin, itu dari kebiasaan kecil seperti semacam ini ya. Oke ya itu ya, ini mah yang ini nih ini ya. eh, Insya Allah semua bisa dan normatif ya bisa dilakukan nih teman-teman ya. Alhamdulillah kalau teman-teman 2022 nih banyak yang on cam ya saya terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya ya. Oke ya mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman. Kalau nggak ada ini siapa nih kontributor tamu nih. Oh ada yang ngebuka ya. Iya deh bagus ya. Teman-teman beli aja nih ya di Shopee ya ini ya enak banget nih baca buku ini. Logika-logika ya tentang filsafat ilmu. Jadi beda antara ilmu filsafat dengan filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu maksudnya menelusuri satu ilmu pengetahuan itu bagaimana sih prosesnya ya menelusuri secara apa ya? Secara filsafat, secara seperti memverifikasi ya ke belakang ilmu itu bagaimana diperoleh. Jadi itu filsafat ilmu. Filsafatnya itu bagaimana? Mencari hakikat ilmu ya. Makanya nanti ada namanya sumber pengetahuan tuh ada berapa. Logika-logika berpikir ilmiah ada berapa. Itu akan berpengaruh ke cara berpikir kita. Ya. Cara berpikir sistematis.
nanti akan berpengaruh ke bagaimana kita cara mengekspresikan, mengungkapkan menjadi teratur gitu. Enggak ini gitu ya. Enggak ngacak ya. Makanya orang orang yang sudah kuliah itu biasanya ya cakap dan cara ngomongnya tuh teratur ya, rapih karena sudah dilatih ya. Nah, ini sebetulnya ini dari rangkaian ilmu-ilmu atau apa ya, disiplin ilmu logika. Ilmu logika itu maksudnya di manifestasinya tuh dalam bentuk tulisan ya kalau di perguruan tinggi. Nah, ini nih ada di paling bawah ya. Setelah itu ada metodologi penelitian. Terus ada nadwa, ada penulisan skripsi. Nah, ini paling bawah ini. Makanya sempat hilang itu gara-gara kurikulumnya berubah ya. Oke, teman-teman, dari sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 2 kalau nggak salah ya. Coba lihat ya. Jadwal. Nah, 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 nah. Saya tuh ngomong terus ya dari tadi ya. Jadi saya tuh ada mata kuliah di hari ini tuh full dari jam 6, dari jam 8 sampai nanti habis ini juga ada kuliah lagi. Tapi kalau sudah kuliah berlangsung nanti kan teman-teman yang aktif ya. Di sini di awal biasa hanya pengarahan-pengarahan umum. Ada yang nyala. Oh, waduh. Saya kira itu ya. Saya kira keran air luber gitu. Ternyata hujan di luar di Rawamangun luar biasa ya. Alhamdulillah di bulan September ini hujan. Kita sampai jam 2:20. Oh, masih ada 30 menit lagi ya. Silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan? Nah, ini saya nyari-nyari nih filsafat ilmu. Juga teman-teman nih ya, tolong kalaunya mahasiswa yang pernah ikut mata kuliah komputer sama saya di semester lalu tuh, saya ajari bagaimana memanfaatkan Mendeley. Mungkin mungkin angkatan 21 juga sama dosennya juga ada apa namanya materi tentang pemanfaatan Mendeley. Semuanya udah bisa ya pakai Mendeley teman-teman ya. Mendeley tuh enak banget ya. Dia tuh pengindeks juga, tetapi juga apa namanya. Nah, ini ada nih, ada yang lagi masuk nih ya. Ya silakan teman-teman baca ya. Ini cabang-cabang filsafat. Oh, cuman ini aja nih ya, logika, etika, estetika. Ya, aduh, luar biasa deh kalau ngomong filsafat ilmu tuh enak. Nih, sebenarnya ngomongin ini terus nih, nanti tuh teman-teman sampai S3, sampai kapanpun itu ada 3 istilah, ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Ya. Logika, ya, 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 udah belum ya? Oh, belum dibuat. Ya, ini bisa teman baca-baca, yang ada di sini dulu juga boleh ya. Cuman ini saya baru 2. Ini ringkasan, bisa dibaca-baca. Nanti ada istilah peluang, ada istilah apa asumsi, itu tuh masuk di nanti akan teman-teman manfaatkan teori itu ketika digunakan dalam penelitian kuantitatif ya. Karena
Yang namanya penelitian kuantitatif atau penelitian apapun itu nggak ada yang namanya hasil itu sempurna 100%. Ya, nggak ada. Kesempurnaan tuh nggak ada dalam penelitian. Makanya suka dimaklumi. Tapi kadang saking maklumnya ya, kadang hasil penelitiannya jelek gitu-gitu ya. Dimanfaatkan oleh kelemahan-kelemahan seperti ini dimanfaatkan oleh mahasiswa yang bandel gitu ya, yang apa ya, yang nggak serius ya dalam menyusun apa diser dalam menyusun apa ya S1 tuh tesis, disertasi, skripsi, dalam menyusun skripsi ya. Jadi harus yang serius ya dalam menyusun skripsi itu. Jadi yang penting data itu jujur diperoleh dan jujur diolah gitu-gitu ya. Kadang kalau udah di awal sudah diajarkan nggak benar, nanti aduh melahirkan nggak benar gitu-gitu. Saya takut banget gitu-gitu. Jadi nanti proses-proses kebohongan-kebohongan ditutup dengan akademik gitu ya, ditutup dengan baju-baju akademik. Jadi seolah-olah kebohongannya itu ya rapih dilindungi oleh, aduh itu ya saya juga prihatin ya kalau misalkan di dunia pendidikan tuh ada kebohongan-kebohongan semacam itu. Ya bagaimana nasib anak cucu kita nanti gitu ya. Dan Indonesia itu tahu nggak kebohongan akademik itu peringkat berapa teman-teman? Kita ngobrol aja deh. Ada yang tahu nggak Indonesia itu nomor berapa kebohongan di bidang akademik tuh? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca koran Tempo nggak? Koran Tempo atau medsosnya? Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu ya. Jadi kebohongan akademik Indonesia itu menempati peringkat 2 di dunia. Ya, ngeri, ya. Mengerikan. Teman-teman kalau misalkan lihat nih ya, kita medsos aja. Peringkat kebohongan akademik. Ya. Hmm, 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 hmm. Parah tuh koran rakyat. Jadi banyak ya udah terorganisir ya. Jadi susah ya. Semua level gitu ya teman-temannya. Mengerikan. Makanya dari ya ini ya kita bisa apa nih? Oh ya tuh, Deli ya tuh, hebat Del ngirim ya. Makanya kita tuh harus jujur ya. Jujur itu sifatnya Nabi supaya umatnya Nabi itu umat yang rahmatan lil alamin gitu ya. Kita ikut Nabi. Minimal tuh jujur ya teman-teman. Jangan nyontek gitu-gitu ya. Saya tuh saya tuh kan waktu kuliah tuh nilai saya tuh IP-nya kecil teman-teman ya, kecil. Ya, meskipun kecil tapi saya senang karena itu tuh jujur gitu dari hasil saya. Saya tuh kalau nggak salah nilai sorof saya tuh B Delia, sama kayak Delia, B juga. Dan mata kuliah balabo saya C gitu. Dan itu nggak saya perbaiki ya. Lama amat internetnya. Ini nih. Jadi IP saya tuh kecil teman-teman.
Saya tunjukkannya mengisi kekosongan nih. IPK aneh waktu S1. S1 saya tuh tahun 2010 lulusnya. Jadi teman-teman, saya pernah ngobrol sama anak 2024 tuh, katanya masih TK saya lulus kuliah tuh. Artinya teman-teman kelas 1 SD gitu ya, tahun 2010. Atau kelas 1 kelas 2 ya. DRH apa ya? Ah ya ini. Ini ijazah S2. Ini ijazah S1-nya nih teman-teman. Jadi teman-teman tuh, kalau nilai di perkuliahan tuh kecil, nah tuh 3,6. S1, S2 saya sama-sama 3,6. Nih, Delia nih, sorof saya ya. Mana ya Delia? Nah, Delia tuh, lihat tuh. C, 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 banyak banget C-nya Delia. Ya, tapi terus belajar Delia. Tetap ya, maksudnya enggak ini. Dulu ada akta 4 ya, sekarang udah enggak ada akta 4 itu diganti dengan PPG ya. Ada akta 4-nya. Mana ya yang sorof Delia? Nah, Sorof ini Sorof ya, Sorof 2-nya. Sorof satunya. Eh, oh berarti di sini. Sorof satu. Tuh. Nah, tuh Delia sama. B Delia saya tuh Sorof satunya. Padahal saya tuh lulusan pesantren yang sudah hafal kitab kuning Delia. Tapi dapat B. Ya, tapi saya berlapang dada saja. Jadi ada eh, ya kalaunya kita punya banyak pengalaman, punya menulis itu menjadikan profil kita bagus ya. Nah, teman-teman nih kalau IPK-nya itu sampai 3,9 gitu. Ternyata di masyarakat teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu malu loh teman-teman, malu teman-temannya. Nah, kayak model saya 3,6 tapi saya bisa ngapa-ngapain gitu-gitu. Itu kan apa ya? Nggak nggak menjadi momok jadinya ya. Nggak ada orang yang nuduh saya hambali kamu ibunya tinggi tapi nggak bisa apa-apa. Nah kalau IPK-nya tinggi 3,9,8 nanti itu tuntutan warga tinggi ke teman-teman gitu-gitu. Nah jadi disangkanya performance-nya tuh bagus. Ini S1 aneh ya 2010. Ini nih skripsinya tuh. Zaman dulu skripsinya skripsi kuantitatif semua. Nah, zaman sekarang udah nggak ada nih penelitian kuantitatif sedikit banget. Dulu kuantitatif semua, jadi jago-jago statistik semua. Sekarang statistiknya gampang, ada SPSS. Nah, ini yang S2 ya. S2 juga sama, 3,6 juga nih. Tuh, ini Prof. Zainal sama Prof. Yumna ya. 3,6 juga sama. Ini juga sama statistik, tapi statistiknya statistik yang sudah variabelnya banyak. Yang tadi variabelnya 2, ini variabelnya 4 ya. Menggunakan ANOVA. Kalau yang tadi nggak pakai ANOVA banget, masih pakai hanya apa ya hubungan tuh untuk rumusnya. Lupa saya. Nah, tuh banyak B. Nah, ini saya kuliah ini sambil sambil bekerja ini di Al-Azhar waktu itu. 2017. Oke, ya teman-teman tuh nanti kalau dikasih nilai sama saya B atau C, ya saya tuh sebetulnya nggak mau ngasih nilai itu eh, nggak mau ngasih ya tapi kan nilai itu berbasis pada riwayat gitu teman-teman. Riwayat belajarnya itu ya saya telusuri di LMS gitu-gitu.
Di LMS-nya ini nanti kan udah ada riwayat belajar mulai dari absen, kegiatan bertanya, aktivitas apa gitu. Saya catat semua. Nah, itu diakumulasi. Setelah diakumulasi nilainya segitu, ya udah saya lapor, saya catat di Siakat. Nah, nanti kalau ada yang eh, protes dan itu hak teman-teman untuk protes diperbolehkan. Mungkin juga saya alpa gitu-gitu. Nanti saya larinya ke sini dilihat bener gak nih gitu gitu. Mencerminkan nggak nih dengan nilai segitu? Kalau memang ada kesalahan ya kita perbaiki. Gitu ya teman-teman ya. Hujannya gede, alhamdulillah ya. Ini suara saya kedengeran nggak? Ini hujannya gede soalnya. Hmm. Oke teman-teman ya, apakah ada pertanyaan? Suara saya kedengeran nggak? Terdengar Ustadz. Dengar Kedengaran Ustaz. Ustaz. Suara saksek kedengeran nggak? Tidak Ustaz. Tidak Ustaz. Enggak ada Ustadz. Alhamdulillah. Masalahnya suara di luar gede banget itu, suara hujan. Alhamdulillah ya hujan ya. Aduh senang sekali kalau hujan. Kalau di Arab katanya kalau hujan ikhlas pada keluar rumah ya ikhlas ya. Benar Ustaz, karena jarang hujannya. Hmm. Nggak masuk angin ya. Enggak, aman. Oke. Alhamdulillah. Al-mator gozir. Al-mator. Ya, al-mator. Kalau al-mator itu lain lagi juga artinya ya teman-teman. Apa artinya mator? Tapi apa artinya mator? Mator. Jadi emaknya itu ditekanin supaya dapat tok yang pendek. Mator. Mator gitu. Mator. Tapi kalau motor, nah lain tuh. Maknya jangan ditekan ya. Nanti kalau maknya nggak ditekan dapat toknya panjang. Motor. Tapi kalau maknya ditekan, motor. Motor. Jadi seolah-olah ada tasydidnya ya, supaya menghasilkan tok pendek. Oke teman-teman, hal indakum soal min huna Farah Anjeli fahimti. Iya, Ustaz. Paham. Paham. Fahim apanya nih Farah Anjeli? Penjelasan, Ustaz. Ya udah deh kalau udah paham semua mah tolong ya Fathul Ihsan dan Askia ya minta tolong dibuatkan kelompok minggu depan kelompok satu kelompok dua sudah membahas ini sudah membahas meeting satu dan dua ya yang ini ya sudah ngebahas yang ini ya yang ini. Ya, yang ini saja yang pertama ya. Nanti dibagi dua aja judulnya ya. Ini kelompok satu dan ini kelompok dua ya. Oke teman-teman, fahim tum jami'an ya. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja ya teman-teman ya. Dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.